yang dilihat di PPT-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa qala aidan qul hal yastawiyal ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Wa qala aidan la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa innal ulama'a warasatul anbiya biya lam yu'rasu dinaron wala dirhaman wa innama warisul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Wa qala aidan idza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah. Wa qala man talabal ilma liyujari bihil ulama aw liyumari bihis sufaha aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih adakhalahu Allahun nar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wa fi hadzal yaum wa nahnu nadkhulul an fi qissah yakni as-salisa insyaallah taala sana bahas ya ta'allaq bi epistemologi fi iqtisad al-islamiyah. Baik, kita akan lanjutkan. Hari ini adalah pertemuan yang keberapa sekarang? Ketiga ya, qissah as-salisa. Fi hadzal yaum, ya, insyaallah kita akan membahas bersama. We will explain, we will study about the epistemology in Islamic perspective. Ya, our topic very important for us to know about the basic philosophy and basic epistemology in Islamic economic. We begin with the surah, nabda min surah, yakni fi suratul al-alaq, wa aidan suratul baqarah, suratul zumar, wa suratul baqarah fi ayatul kursi. Wa aidan hadis min nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'allaq bi kaifa talabul ilmi, hadis minal afdalul amal, ya, kama qala aidan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa talabul ilmi hiya yakni as-suluk au at-tariq au at-tariqah ilal jannah, kama qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa aidan fahimna annal ilmul yuntafa'u bi hadhihi al-amal alladhi insyaallahu manfaatan, yakni hatta nahnu namut. Ya. Okay, thank you very much for your attention and let's discuss about the epistemology. Last week we was studied about the epistemology. So the first question for student, what is epistemology in etymology? Masih ingat kemarin? Ya, ini lanjutan sebenarnya dari yang kemarin terkait dengan bagaimana dimensi dari filsafat. Ya, jadi belajar filsafat itu ada 3. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga
aksiologi. Nah, kalau etimologi itu bahasa, kalau terminologi itu istilah. Ya, jadi kalau kita belajar filsafat ini ada 3 yang harus dikuasai. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi masih ingat kemarin? Masih ingat kan ada catatannya kan nih? Ya minimal diingat-ingat lah gitu ya. Ada ontologi itu adalah filsafat eksistensi. Ya, filsafat tentang keberadaan atau wujud. Ya, betul, wujud. Jadi paling tingginya adalah wujud dari Allah Subhanahu wa taala, wujud hakikat dari manusia, kemudian hakikat dari alam semesta. Ada rumahnya di sini, ada rumahnya dekat gunung, atau tiap hari suka ngeliat gunung, Gunung Salak, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Gunung Salak itu kira-kira hidup nggak sih ya? Tambah tinggi nggak sih? Hidup nggak sih? Gunungnya itu, gunungnya berarti kan yang namanya gunung berarti pohon di atasnya, berarti tanah dengan bebatuannya itu kira-kira hidup nggak sih? Gunung itu hidup nggak tambah, saya kan di Bogor udah 30 tahun, tambah tinggi nggak sih? Kira-kira tambah tinggi nggak gunung itu, Gunung Salak? Hah? Tetap ya. Kalau di dalam Al-Quran kira-kira gimana? Gunung itu diam atau bergerak ya? Pernah dengar nggak? Bergerak ya? Berarti bergeraknya kemana nih? Bergerak kiri ke kanan, geser-geser, atau bergerak itu ke atas? Kan di Al-Quran itu bergerak ya? Al-Quran itu bergerak, bener di Al-Quran ya? Pernah dengar? Pernah dengar ini sebenarnya? Iya, dulu pernah dengar? Belum ya? Iya. Nanti ya cari, nggak apa-apa, namanya juga baru semester 1 gitu ya. Oke, gunung itu pada asalnya, sejatinya, hakikatnya, wujudnya, dia tidak diam. Entah itu dia semakin besar, gitu ya, atau mungkin tumbuh semakin tinggi, gitu ya, atau mungkin dia semacam bergeser. Mungkin nggak sih bergeser? Iya, kalau Krakatau gimana? Itu bukan anaknya tuh, anak Krakatau. Itu anaknya atau cucunya? Iya, katanya anaknya tuh, ya kapan nikahnya gitu ya, itu ya anak ya enggak lah itu. Ya betul, itu anaknya ya. Kalau Krakataunya kan sudah meletus, tinggal anaknya. Jadi anaknya Krakatau itu ternyata betul dia memang besar kan ya, membesar. Tapi dalam konteks filsafat itu sebenarnya apakah wujud sesuatu itu tetap bahkan ada atau tidak? Itu wujud, tapi lebih tepatnya sebenarnya hakikat. Jadi hakikat kita sebagai manusia itu kayak gimana sih? Termasuk juga manusia dari perspektif ekonomi itu kayak gimana ya? Namanya nanti Homo economicus. Homo economicus itu adalah manusia itu adalah makhluk ekonomi. Ya, kesini kuliah pada mau ngapain sih? Jujur nih, kemarin kita ada 3. Pertama itu adalah meluruskan niat, yang kedua menikmati proses, yang ketiga itu adalah fokus tujuan. Fokus tujuan itu ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Coba saya mau tanya jujur, di sini datang ke sini mau kuliah, tujuan jangka pendeknya ngapain sih? Yang ini belajar. Udah belajar mau ngapain? Iya, ngapain belajar kan nggak mesti di sini. Iya, ngapain belajar di rumah juga bisa. Ngapain? Jangka pendeknya tujuan di sini kuliah mau ngapain? Kalau udah meningkat mau diapain? Iya, ya harus panjang lah. Oke ya, oke balik lagi kembali ke laptop ya. Jadi ayat-ayat yang saya bawakan ini bukan ayat-ayat yang mati ya, tetapi tadi kalau di surat Al-Alaq ini tidak saya bacakan karena terlalu umum, banyak sekali. Ini sebenarnya pentingnya tentang metodologi dan juga epistemologi. Ya, karena di sana kata alladzi 'allama bil qalam. Jadi nanti kan baca Al-Qur'an itu jangan hanya baca saja tapi tahu artinya, baca tafsirnya, pahami dengan sains, ilmu pengetahuan, baru nanti kita bisa sintesiskan. Sintesis itu apa ya? Yang ini gantian. Sintesis apa? Sintesis. Pokoknya gitu deh ya. Ada tesis, itu berarti apa namanya? Tesis itu berarti ya ide gagasan. Antitesis lawan dari ide gagasan itu. Kemudian sintesis ya berarti itu gabungan. Manusia itu makhluk fana.
manusia itu makhluk fana. Manusia itu akan mati, akan meninggal. Itu tesis. Antitesisnya adalah manusia itu makhluk abadi. Kenapa abadi? Karena kita itu sebenarnya apa ya? Hanya berpindah tempat, berpindah alam. Alam ruh, alam rahim, alam manusia, alam dunia, alam barzah, sampai alam akhirat. Terus di surga atau neraka abadi nggak sih? Abadi, berarti kita nggak mati dong. Ya itu hakikatnya manusia itu adalah makhluk abadi. Gitu. Sehingga berarti bagaimana? Sintesisnya adalah manusia pada hakikatnya adalah makhluk abadi, tetapi karena ada unsur jasmani pada diri manusia yang nantinya akan mati. Jadi jasadnya, jasmaninya itu mati atau meninggal, tetapi rohaninya, ruhnya akan tetap hidup. Nah, itu ontologi dari manusia. Ekonomi syariah, eksistensi. Kalau epistemologi apa kemarin? Epistemologi apa coba? Ya, epistemologi itu nanti juga bisa di ayat yang lainnya dikatakan itu apa? Akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, jadi manusia itu ketika lahir itu nggak tahu apa-apa, terus baru belajar. Nah, belajar itulah nanti salah satu dari cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemarin kita sudah bahas belum tentang cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan? Gantian yang mana ya? Oh, yang ini nih belum jawab nih. Cara mendapatkan ilmu pengetahuan satu saja. Jangan bilang belajar, karena kemarin jangan bilang belajar. Coba dicara, udah nggak sih belum? Udah belum? Kemarin udah belum? Udah kan ya? Satu coba. Coba cara tanya. Yang ini udah belum? Cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Hah? Experience, empiris, benar, itu yang terakhir, ya pengalaman, experience. Kita pernah mungkin lagi jalan tiba-tiba mungkin apa ya kesandung, gitu ya. Oh berarti kita besok lagi jalan ke situ pasti nggak lewat situ. Yang biasa naik motor lah, naik motor saya karena tiap hari lewat jungle, apal nih. Oh di sini ada lubang nih, saya nggak mau lewat lubang sini lagi. Nah itu berdasarkan pengalaman, karena kebenar memang itu ada lubangnya. Nah itu ya. Alkang Ajul, apa nih cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang kemarin? Yang keluar ada nggak? Penelitian itu, metode penelitian, atau riset itu langkahnya, itu caranya. Ya memang melalui penelitian. Ini Zahra, apa satu saja cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu di epistemologi. Epistemologi itu adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Yang dibahas apa? Yang dibahas itu adalah cara mendapatkan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan, kemudian standar ukuran kebenaran ilmu pengetahuan. Kemarin saya bilang, ini warnanya apa nih? Yang ini kuning. Apakah benar-benar kuning? Ya, kuningnya adalah kuning sains, ilmu pengetahuan. Bahkan kalau kuning ini kita letakkan di bawah mikroskop, kira-kira apakah masih ada? Tidak ada. Coba lihat di mikroskop udah kuningnya itu udah pudar, udah nggak ada. Bahkan jadi mungkin partikel-partikel neutron sama elektron. Nah itu menunjukkan bahwa ini juga adalah kebenaran yang hanya dari sains. Sains itu adalah sumbernya itu adalah panca indera. Masih ingat kemarin kayaknya ingat yang awal tuh. Apakah apa namanya langit itu warnanya biru? Tidak. Apakah samudra itu warnanya biru? Laut itu warnanya biru? Tidak juga. Gitu kan ya. Kang Ijul ini ganteng atau enggak ya? Aslinya nih gimana nih? Nah, itu biasanya relatif gitu ya. Tergantung orangnya. Jadi, tapi kadang lihat nih, benar orang itu karena misalnya nih, oh gitu, yang ini ganti yang ini. Ini biasanya ini generalis. Kalau udah nikah belum? Belum. Kalau menikah apa akhwat cewek perempuan yang paling suka fisik itu kayak gimana? 3 sebutkan. Coba. Yang kayak gimana? Rambutnya. Rambutnya apa nih? Rambutnya kayak gimana? Hah? Panjang gitu ya. Berarti ini apa namanya itu? Orang itu ya rambutnya panjang, apa rambutnya panjang?
rambutnya panjang. Tanda udah itu yang saya suka ngomong sih. Ya, yang kedua, badai apa namanya kulitnya. Kulitnya sukanya kayak gimana? Putih. Terus badannya gemuk atau kurus? Kita gantian yang ini. Kalau kita kok jadi Zainab mulu sih. Ya, ya kan? Habibah ya kawan. Habibah ini coba kalau pilih nikah kan, kalau nikah nih kira-kira laki-laki itu yang pertama kulitnya kayak gimana? Putih kan? Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi jujur aja kalau ini coba, iya tanya lah. Karena nggak boleh. Nanti kalau di kelas saya itu biasanya jangan pernah jadi mental bangsa terjajah. Nah, udah pernah saya bilang kali ya, mental bangsa terjajah itu adalah apa? Selalu menunjuk orang lain. Nah, jadi ketika ditanya ini, oh itu ya, itu mental bangsa terjajah. Ya, yang kedua juga kadang menyepelekan dari pendapat orang lain. Nah, oke kita tanya nih, kalau udah nikah belum? Kalau menikah nih sama pertanyaan tadi, kira-kira cari perempuan yang cantik itu kayak gimana sih? Iya, cantik kayak gimana coba? Mulai dari kulitnya. Jujur, nggak jangan deh manipulasi nggak boleh. Yang kulitnya kayak gimana? Kulitnya, warna kulit. Ya, ya, bukan sawo busuk gitu. Tapi enggak lah sawo matang kalau kakaknya agak putih. Tapi kalau interestnya ada pilihan dua nih, yang satu sawo matang, yang satu putih, pilih mana? Jujur. Jujur gitu. Ya udah, itu pertama. Tapi sebenarnya udah kelihatan juga. Yang kedua, rambutnya kayak gimana? Rambutnya itu keriting, kribo, atau pendek, atau panjang, lurus. Kalau bondol kan berarti potongan, tapi jenis rambutnya itu kriwil-kriwil, lurus kan? Oke. Tingginya, sebenarnya mau tanya ke yang perempuan nih. Kira-kira kalau cari laki-laki itu yang tinggi, pendek, atau kayak gimana? Tinggi, tinggi. Laki-laki nggak mau yang pendek lagi, aduh. Jadi, sukanya mana tinggi, yang perempuan? Jangan di atas saya ini. Tinggi, putih, rambutnya panjang. Pocong berarti itu. Rambutnya nggak kelihatan. Satu lagi apa sih? Saya ngomongnya lupa banget sih. Apa sih? Yang perempuan rambutnya panjang itu kuntilanak. Ada kuntilanak, kuntil emak, kuntil bapak. Ya kuntilanak saya mau ngomong itu rambutnya panjang. Putih gitu. Ternyata itu secara general itu sebenarnya ya memang apa ya mindset ya cara pandangnya seperti itu. Walaupun jodoh itu biasanya saya bisa bukan prediksi mengkira-kirakan. Nah kita yang ini nih. Coba saya mau tanya, makanan yang paling tidak disukai makanan apa? Jenis makanan? Hah? Yang nggak suka banget gitu. Yang nggak suka. Kalau yang ini, saya makanan yang paling nggak disukai banget apa? Sayuran. Yang hijau-hijau gitu ya. Kalau ini, iya. Nah, satu lagi yang ini. Ini udah nikah belum? Udah. Oh ya udah, berarti yang ini aja nih. Enggak, kalau yang nikah kita mau cari buktinya nanti tunggu. Yang ini. Nah, kalau mau kalau apa namanya makanan yang paling tidak disukai, yang nggak suka jujur nih, yang nggak suka banget. Hah? Oh yang Oncom. pahit-pahit karena hidupnya pahit kali ya. Enggak ya udah kita tanya ke Kang Ijo sama ini. Kira-kira pernah nggak Paria. yang tidak suka itu ternyata istri kita itu malah tidak suka. Contohnya apa? Jengkol. Betul. Gitu, Kang Ijo gantian. Kulit ayam. Iya. Nah, itu makanya hati-hati. Salah satu dari ciri jodoh kita itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kita. Jadi kalau ini apa namanya? Nanti berarti mungkin jodohnya itu yang suka pete nih sama suka jen.
Itu salah satu dari apa banyak apa perlu riset juga sih benar kayak gitu. Itu juga sama. Saya itu nggak suka pedas, istri saya suka banget pedas, gitu kan ya, yang bakso gitu kan ya. Oh, saya paling nggak suka itu, kalau pedas itu nggak suka sekali gitu. Ya. Nah, tapi itulah namanya juga ya insya Allah jodoh gitu ya. Namanya jodoh karena memang berbeda gitu ya. Kalau sama-sama kan, gitu. Iya, nanti jangan sampai nih. Kalau mamanya, makanya kalau itu taruh itu ya harus lihat dulu gitu. Kira-kira nih berdua nih gantian. Kalau kira-kira nikah nih nggak terokok tiba-tiba apa namanya ya suami itu ngorok kencing lagi. Gimana tuh? Makanya berlindung. Ya kalau sudah suami istri kan pasti tahu gitu ya. Oke, yang di sini gimana nih? Yang di WA nih, baik ya. Yang di Google Meet nih ya. Santai aja ya di Google Meet ya. Kita lanjut lagi. Baik. Kita masuk slide berikutnya, ngebut nih. Ya. Slide berikutnya bicara tentang epistemologi. Jadi epistemologi itu secara simpel itu adalah teori ilmu pengetahuan, ya. Jadi dari kata-kata epistem dan logos, ya. Logos merek sepatu. Kalau logi, ingat, semua yang pakai logi itu dari bahasa Yunani artinya ilmu. Sosiologi, antropologi, ekologi, vulkanologi, oceanologi. Logi itu artinya adalah ilmu. Epistem itu adalah ilmu tentang ilmu. Maksudnya adalah ilmu teori tentang pengetahuan. Kenapa? Karena yang dikaji itu adalah terkait dengan sumber dari ilmu pengetahuan. Ya ini saya ambilkan juga dari beberapa yang epistemologi dari ekonomi syariah juga kerangka konseptualnya. Ya, kemudian juga dari sisi yang dikaji di epistemologi itu kan adalah pertama sumber ilmu pengetahuan. Berarti kalau kita secara spesifik adalah sumber dari ilmu ekonomi syariah. Bisa dilihat di situ, ya. Kalau filsafat yang murni, mereka tidak mau memasukkan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sementara kalau di dalam Islam, dalam ekonomi Islam, pendidikan Islam, maka dilihat di situ sumber pengetahuan, sumber ilmu ekonomi syariah, normatif, ada instrumental dan juga ada empiris gitu ya. Nah, ini kita langsung spesifik ke ekonomi syariah. Jadi ketika ditanya sumber ekonomi syariah itu apa sih? Ya, jawabannya yang pertama adalah wahyu, Al-Qur'an, hadis, sunnah, istihad, ya, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada istislah, ada syar'u man qablana, ada qaulus sahabi, ada al-ada muhakama, ada syaddu dzari'ah. Epistemologi, teori ilmu pengetahuan. Di sini ada yang tahu beda antara ilmu dengan pengetahuan? Ini usah ditanyakan di awal sebenarnya. Bedanya apa sih antara ilmu dengan pengetahuan? The question, what difference between knowledge and science? Fil lughatil arabiyyah, mal farq bainal ma'arif awil ma'rifah wal ilm. Bedanya apa? Ilmu dengan pengetahuan. Atau sama kalian? Kalau sama ngapain ditulisin beda? Nah, yang belum ditanya siapa nih? Habibah, udah tahu namanya nih. Saya suka lupa soalnya ya. Apa nih beda antara ilmu dengan pengetahuan? Ya, science, ya, dengan knowledge. Bedanya apa? So different, beda. Bahasa Arab itu ma'rifah, jamaknya ma'arif dengan ilmu. Al ilmu nurun, bukan al ma'rifatun nurun, beda. Ya, antara ilmu dengan pengetahuan bedanya apa? Ada yang menjawab nih yang di sini, silakan. Ya, menjawab. Ya, ilmu itu apa? Hasil skripsi atau yang melalui pengalaman atau sistem pengetahuan yang melalui metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, kemudian hipotesis dan analisis data. Dan kemudian
mengutamakan metode ilmiah yang ketat termasuk perumusan hipotesis, pengumpulan data, dan lain-lain. Oke, di ChatGPT tanya ringkasin dong gitu. Lebih ringkas. Iya, lebih ringkas dong. 1 menit aja. Pengetahuan, pengalaman. Ya, betul. 85 lah. Ringkasnya. Aha. Oke, sama ya. Jadi pengetahuan adalah informasi dari data-data yang diperoleh melalui panca indera dan juga pengalaman. Itu pengetahuan. Sementara ilmu adalah informasi dalam bentuk data dan juga pengalaman yang dibuktikan dengan metode ilmiah. Nah, gitu ya. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah tervalidasi ya. Jadi sudah terbukti, itu namanya ilmu sains ya. Kalau pengetahuannya seperti kita pengetahuan, misalnya kalau tadi kita nggak baca surat ini ya, besok berarti kita baca surat apa namanya, At-Takasur. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha. Nah, di situ berarti ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Satu lagi apa ya? Enggak ada sih di ayat itu, beda lagi ayatnya. Satu lagi adalah apa? Kul yakin. Jadi mulai dari ainul yakin, ilmul yakin, atau hakul yakin. Ada juga yang mulai dari mulai ilmul yakin, baru ainul yakin, baru baru ke hakul yakin. Kenapa? Keyakinan yang memang terbukti kebenarannya. Ya, terbukti kebenarannya. Misalnya hari ini kita tahu, oh ada di mana nih? IKN di Kalimantan Timur. Nah, itu kita masih baru ilmu yakin dengan ainul yakin juga belum. Ilmu yakin dulu baru tahu, ada berita-berita, ada TV-nya sih lihat sih, tapi belum dengan ainul yakin, dengan mata kita kepala sendiri itu kita belum tahu. Gitu ya. Kemudian baru nanti kalau udah sampai ke sana ainul yakin dan hakul yakin. Jelas ini IKN-nya itu ada. Nanti kalau ilmu tentang hakul yakin itu sebenarnya bisa dilihat di sana bagaimana keadaannya, posisi dan juga keadaan yang sebenarnya di sana itu ya. Nanti jadi jangan langsung lihat begini-begini, misalnya dari Palestina, di Gaza, atau mungkin juga kemarin yang pesantren yang masjid ya, Al-Ghazini yang ambruk gitu kan, banyak menyalahkan ini sih santrinya yang yang membangun sih jadi nggak tahu bangunan gitu ya. Belum tentu juga, kita belum lihat ke sana, belum lagi hoax, apalagi hoax itu banyak banget ya. Banyak sekali MBG nih pada kena keracunan gitu ya. Ini jangan-jangan ada sabotase atau apa nih gitu ya, atau menggagalkan presiden nih, kita nggak tahu gitu. Jadi dalam Islam itu nanti yang paling tinggi adalah hakul yakin. Gitu, jadi memang betul-betul lengkap. Oke, lanjut ke ini berikutnya ya. Jadi tadi sumber ilmu pengetahuan itu jelas ya, normatif, instrumental, dan empiris. Kalau di filsafat umum, sumber ilmu pengetahuan itu hanya rasional atau akal, rasio atau akal. Makanya di dunia ini boleh catat, ada 3 kebenaran. Kayaknya udah kemarin ya. Ada 3 kebenaran dan ada 3 metode. Yang pertama adalah kebenaran ilmiah. Ini secara akademik ya. Kebenaran ilmiah dasarnya adalah positivisme dengan statistik. Nanti kalau belajar statistik berarti belajar belajar positivisme, belajar kebenaran ilmiah. Yang kedua adalah kebenaran alamiah. Kebenaran alamiah adalah kebenaran berdasarkan paradigma post-positivisme atau interpretif. Ya, post-positivisme atau interpretif. Kemudian ilmunya adalah nanti ilmu sosial humaniora.
Satu lagi yang terakhir yaitu kebenaran ilahiyah. Kebenaran ilahiyah dasarnya pasti adalah wahyu, akidah Islam, dan kebenarannya itu mutlak untuk masalah-masalah yang qot'i, dan dzonniyah artinya itu khilafiyah pada masalah yang sifatnya itu dzonni. Akidah itu apa namanya itu mutlak. Tapi kalau masalah fikih, masalah nanti ekonomi juga ada beberapa yang khilafiyah. Nah, metodenya juga ada 3. Metode yang sifatnya ilmiah, tadi ya pakai statistik, ya metode ilmiah itu pakai statistik. Kemudian metode alamiah dia menggunakan positivisme, menggunakan apa? Kualitatif, ya, bisa fenomenologi, bisa grounded teori, bisa lagi pakai etnografi, bisa lagi pakai case study, bisa pakai naratif, bisa pakai misalnya apalagi ya untuk pembahasannya itu library research, banyak. Nah, itu nanti ke metode penelitian. Yang ilahiyah ya tadilah Islam, itu kebenarannya sudah pasti. Ya, oke, lanjut ya. Nah, yang kita bahas karena fokusnya ke filsafat ekonomi syariah, maka ya tadi yang kebenaran ilahiyah yang didukung oleh kebenaran ilmiah dan juga alamiah. Gitu ya. Kalau bingung boleh tanya ya. Yang paling penting udah lewat nih ya. Yang paling penting adalah ruang lingkup epistemologi ekonomi syariah. Tadi yang saya sebutkan tuh ya. Ya, jadi ada teori dasar, ya, kemudian metodologi, kemudian pendidikan dan praktik. Tapi saya boleh ringkas juga ya, karena kan sebagian itu dia dari Gama juga tuh, jadi tidak semuanya benar. Jadi ruang lingkup epistemologi tadi udah dicatat belum ya? Boleh catat, boleh. Ruang lingkup epistemologi. Jadi yang dibahas hari ini kan kita belajar epistemologi, ya. Epistemologi yang dibahas itu apa sih? Catat nomor 1, ya. Nomor 1 adalah sumber ilmu pengetahuan. Boleh dalam kurung ilmu ekonomi syariah. Sumber ilmu pengetahuan. Sudah tahu tadi jawabannya apa? Sumber dari ilmu pengetahuan. Jawaban dari sumber ilmu pengetahuan dalam Islam itu adalah 1 wahyu, 2 rasio, yang ketiga panca indera. Wahyu berarti ya Al-Quran hadis dengan nanti pendapat-pendapat para ulama. Kemudian rasio itu berarti akal, rasio dalam kurung akal, ya itu adalah filsafatnya. Yang ketiga panca indera maksudnya itu adalah sains, ilmu pengetahuan. Ya, tadi kembali ke tadi yang 3 itu, jadi kalau kebenaran ilmiah ukurannya itu adalah panca indera. Kebenaran ilmiah ukurannya itu adalah panca indera. Kalau kebenaran yang sifatnya itu alamiah, itu sifatnya kebenarannya itu adalah dari sisi apa? Bukan sains. Kalau sains itu tadi yang ilmiah, ya. Yang alamiah itu lebih kepada fenomenologi, fenomena yang ada, gitu ya. Nah, fenomena tadi namanya itu nanti di metode penelitian akan diajarkan. Jadi gini, kalau yang ilmiah itu wajib dengan angka. Ganteng itu nilainya 9. Itu 9 tuh. Ya, tapi kalau yang alamiah, ganteng itu masing-masing berbeda. Maka tadi saya tanya, ya gantengnya orang Afrika dengan orang Indonesia pasti beda. Dengan orang Cina juga beda. Ya kan? Jadi mungkin beberapa tempat itu yang namanya ganteng laki-laki itu mungkin tidak perlu tinggi, gitu ya, tidak perlu kulitnya itu putih, gitu ya. Yang perempuan juga sama, perempuan itu di beberapa peradaban itu yang namanya cantik itu ya kulitnya itu bukan yang putih, gitu ya. Kemudian rambutnya itu bukan yang lurus, gitu ya. Kemudian badannya itu misalnya di beberapa negara itu nggak mesti yang langsing, tidak, karena itu adalah kebenaran sifatnya itu alamiah. Jadi memang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Kalau ilahiyah tadi ada yang qot'i, ada yang dzonni. Jadi ruang lingkup dari belum syarat ya. Yang satu adalah apa? Tadi ruang lingkup. Yang satu adalah sumber ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quran, wahyu, rasio, dan panca indera. Dalam ekonomi syariah juga sama. Yang kedua adalah cara atau metode mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, ini di sini masuknya sebenarnya metodologi, ya. Cara atau metodologi itu dari kata-kata meta, hodos, logos.
ilmu tentang cara untuk mencari kebenaran. Cara atau metode dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Pakai apa? Kalau secara umum, ya nanti caranya bagaimana sih? Kalau yang umum dulu nih, yang umum dulu berarti ya dengan rasio, ya, dengan akal dan dengan panca indera. Itu yang umum. Kalau yang Islam, ya yang Islam berarti, masih ingat nggak yang kemarin? Cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ada nggak sih? Cara ketemu nggak? Kemarin yang di pertemuan sebelumnya, cara mendapatkan ilmu pengetahuan, belajar membaca itu teknik, bukan metode. Karena kalau metode itu ada tahapannya. Nah, caranya bagaimana? Yang kemarin mulai dari apa? Metode bayani. Satu. Kedua, metode burhani. Yang ketiga, metode tajribi. Yang keempat, metode irfani. Ya, dalam Islam itu ada 4. Ya, ada 4. Bayani, burhani, tajribi, irfani. Kita mulai dari bayani. Ya, bayani itu ya penjelasan atas teks wahyu. Ya, penjelasan teks wahyu. Tadi wahyu udah jelas ya. Itu bayani. Ya, sedangkan burhani lebih kepada cara mendapatkan ilmu melalui rasio atau akal. Nah, di situ ketemu dengan apa? Filsafat. Di situ ketemu filsafat, ya. Yang pelan-pelan dulu ya. Ini yang itu boleh ikut juga ya. Yang ketiga apa? Tajribi, man yata'allam bil lughatil arabiyyah. Yang bisa bahasa Arab siapa nih? Tajribi. Jarroba, yajribu, tajrib. Tajribi. Artinya apa tuh? Ada tahu nggak? Tajribi itu artinya eksperimen. Eksperimen itu apa sih? Uji coba. Nah, tajribi itu adalah metode mencari, mendapatkan ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmu pengetahuan melalui eksperimen. Yang ini paling banyak itu di science. Ya, science. Di ilmu pengetahuan. Misalnya kalau zaman dulu itu ketika Daulah Bani Abbasiyah ingin menetapkan ibu kota gitu ya. Zaman dulu kan masih tradisional ya. Jadi ketika menetapkan ibu kota itu kira-kira di mana nih? Di Mekah, di Madinah, di Baghdad, atau di Suriah, atau di Palestina. Tapi itu pilihannya adalah di Baghdad. Nah, di Baghdad itu kemudian apa? Di beberapa tempat itu diletakkan daging segar. Diletakkan daging segar, ya ada 5 tempat gitu ya. Kemudian ditunggu, ya daging yang paling cepat busuk, maka itu tidak dipilih jadi ibu kota. Dan yang paling lama cepat busuknya dagingnya, itulah yang dipilih sebagai ibu kota. Kenapa? Karena semakin lama dia busuk berarti virusnya, bakterinya itu semakin sedikit. Itu namanya tajribi, eksperimen. Ya, kalau di konten YouTube atau biasanya banyak tuh sosial eksperimen. Ini kira-kira ada yang berani nggak ya? Ada yang berani nggak kira-kira mungkin di mana ya? Di bawah Tugu Kujang gitu teriak-teriak gitu, ya, wahai masyarakat Bogor gitu ya, bertakwalah ya langsung ditangkap sama Satpol PP itu ya. Ya enggak lah, pakai pegang tulisan gitu, pejuang ekonomi syariah gitu ya. Atau daripada, tapi ada sih, tapi biasanya mahasiswa tuh cari ini sih ya, cari apa namanya itu, cari sumbangan biasanya baru berani ngomong gitu ya. Kita bisa nggak di lampu merah situ lah berarti ya, suka hati gitu ya. Di Pemda itu berani nggak lampu merah langsung datang langsung, kami mahasiswa prodi ekonomi syariah ini langsung berani ngomong tuh ya. Kayaknya apa namanya sosial eksperimen kayak gitu keren deh gitu ya, apalagi nanti pakai atas nama Fose gitu misalnya gitu kan ya, kan yang penting kita tunggu daripada orang ngamen gitu kan. Daripada ngamen, daripada istilahnya itu ada yang kasihan juga itu kan yang badut-badut itu, saya suka sedih lah itu sebenarnya ya, yang badut itu tahu kan ya, yang sampai istilahnya itu kayak ya apa, bukan sujud ya, kayak duduk gitu kan di bawah gitu ya,
Iya gitu kan. Ada juga kalau yang di penjara tuh ditulis saya jual balon untuk anak istri saya gitu. Kalau salah ada juga gitu ya. Gitu. Itu banyak gitu ya. Banyak. Di tempat lain nggak tahu deh. Lebih banyak juga sih biasanya. Oke ya. Jadi tadi satu lagi yang ketiga yaitu standar atau ukuran kebenaran. Yang apa itu? Oh, Irfani. Irfani itu adalah ya apa tadi cara memperoleh kebenaran melalui pencerahan spiritual, ya. Jadi kalau nabi berarti dapat wahyu, kalau wali atau ulama itu dapat apa? Ya karomah gitu ya. Kalau Indonesia enggak. Kalau ceramah itu dia bentuknya itu dia bayani. Tadi bayani ini kan jadi sesuatu misalnya ada nggak di sini yang apa namanya puasa Senin Kamis terus atau mungkin sholat tahajud terus atau mungkin apa namanya zikir pagi dan petang terus tiba-tiba dia mendapat apa dia mengalami apa ya sesuatu yang ternyata dia itu selamat. Misalnya saya pernah dulu itu bawa gas yang besar itu pakai sepeda. Waktu itu jalannya turunan, ya kalau nggak salah kemudian apa sepeda itu nggak ada remnya. Di depan itu jalan raya di Jakarta Timur. Ya itu bayangkan kalau saya langsung itu pasti tertabrak, bisa dipastikan itu. Tapi qadarullahnya itu tidak terjadi. Di sini pernah nggak ada yang mungkin hampir meninggal? Kita cerita dulu ya. Hampir meninggal pernah? Ini pernah nggak? Hampir meninggal? Pernah. Oh, kenapa tuh? Lagi renang, oh tenggelam. Pakai batu kali sih. Saya juga pernah terakhir itu di puncak gitu. Terus gimana? Kayak gini dulu gimana? Tenggelamnya gimana? Terus pas tenggelam, renang nggak bisa renang. Ya. Oh diselamatkan gitu. Ya iyalah kalau kan selamatin udah rahimahullah itu. Kalau yang ini pernah tenggelam, menikah kenapa? Oh belum air terjun. Iya betul. Tapi enggak ini, enggak terbentur. Nyangkut. Salah pohon dekat itu. Oh. Ya lumayan lah gitu ya. Kalau Kang Izul pernah nggak nih ngalamin? Oh, udah pernah ya, moga-moga enggak gitu ya. Yang lainnya pernah nggak? Hampir meninggal gitu atau mungkin harusnya itu meninggal gitu ya. Iya. Ya itu mungkin karena atau mungkin pernah dijahati gitu atau pernah mungkin apa ya? Kemarin yang di pesantren itu ada yang hidup kan ya? Ada yang dapat ada keajaiban-keajaiban kemarin yang di mana itu ya? Yang apa ibu-ibu melahirkan itu di tengah gempa. Di mana tuh pernah dengar nggak? Yang gempa kemarin itu ada ibu-ibu melahirkan, ibunya meninggal, anaknya itu hidup. Di gempa itu di mana tuh? Ada yang tahu ya? Pernah dengar berita ya? Kayaknya soalnya sih jarang lihat medsos ini kayaknya gitu ya. Ya pokoknya intinya itu ya. Jadi banyak hal gitu ya. Saya juga pernah tuh, saya itu tenggelam itu kalau saya hitung itu 3 kali kayak gitu. Di bawah jembatan yang angker pernah. Ya, kemudian di sungai pernah juga. Terakhir itu di puncak tuh di Villa Insani, saya ingat banget itu. Udah gede lah. Udah jadi dosen ya tahun. Terus? Tapi nggak cerita gitu. Enggak ya. Hmm. Waktu itu di posisi keberapa? Ketiga. Itu nomor 3 tengah-tengah berarti ya. Ya, tol, oh Jokorawi. Berarti yang depannya nabrak, terus yang di belakangnya ketabrak. Pakai mobil apa boleh tahu? Avanza. Di bangku berapa? Saya ras. Oh iya iya. Tapi sedan masih agak mending sih kalau ras yang bahaya. Tapi sama aja sih. Nah, di bangku depan lagi driving. Oh gitu. Wah ngeri juga ya. Hancur berarti depannya itu ya. Oh iya. Itu agak syukur juga sih kalau Avanza sama Ras itu kan memang ada mukanya ya. Eh, ya kalau kayak Wuling itu ya berat. Wuling yang kecil sih ini.
Masya Allah. Ya itu salah satu juga keajaiban tadi apa irfani. Irfani itu adalah sebuah kebenaran. Kadang biasanya itu ada kiai yang ketika melihat orang, kadang dosen juga bisa juga sih kelihatan. Oh ini ada santri baru nih. Ini walaupun dia ketemu pertama pasti kelihatan gitu ya. Atau mungkin di sini jangan-jangan ada yang punya ini nih apa namanya itu dejavu atau mungkin feeling. Oh feeling bukan dejavu. Feeling gitu kira-kira nih. Ini anaknya baik nggak sih gitu ya. Gitu ya. Kalau Kang Ijul kira-kira bisa nggak nih kan pelanggan nih, ini pelanggan nih ketahuan cerewet banget nih kayaknya deh. Customer nih kira-kira gimana nih? Tahu nggak sih? Kayak ngerasakan gitu, bukan ngerasakan sih artinya feeling aja, nggak bisa ya. Karena mungkin belum dilatih kali gitu ya, belum dilatih gitu. Artinya kalau orang itu banyak orang yang dia melihat misalnya dari kadang itu, kadang orang-orang tua nih, saya biasa gak sama orang tua itu, kadang dari sisi postur tubuhnya, gitu, katanya postur gitu, ini mah apa namanya memang suka bohong nih katanya gitu kan. Walaupun itu namanya pengetahuan bukan ilmu. Karena apa? Kadang tidak ada pengaruh antara postur tubuh dengan karakter gitu ya. Iya, betul, betul. Nah, itu berarti kelihatan preman. Berarti tadi kebenaran itu ya tadi bukan hanya observasi, bukan hanya ngelihat, tapi juga ngobrol pun perlu lama juga, gitu ya. Kalau di Islam itu kalau kita pengen tahu teman yang baik itu ya pertama diajak jalan, gitu ya, kelihatan. Tapi kita secara manusiawi juga kadang lihat orang itu pasti punya kekurangan. Ini yang belum nikah lagi nih juga pesan moralnya adalah, gitu ya. Kadang kalau kita cari yang cantik kira-kira kayak gimana ya? Resikonya apa? Resiko kalau nikah sama perempuan cantik gimana sih? Bisa. Nih katanya lagi laki perempuan. Resiko punya suami ganteng. Banyak yang naksir juga gitu kan. Iya kan, kalau biasa kalau mamanya tadi apalagi sama juga nih walaupun salah ya. Kalau nikah sama ustadz atau kiai gitu ya. Aduh siap-siap harus jadi yang walaupun enggak semuanya itu kan terjadi salah gitu. Terus kalau kita kalau mamanya nikah sama yang cantik, biasanya itu pasti apa ya skincare-nya, perawatannya, ya emang lah kalau mau cantik harus pakai perawatan gitu kan ya, gitu. Nah tapi yang paling penting kadang memang ini ya, jadi apa? Kalau pengalaman dari saya pribadi itu, ya setiap orang tuh punya kekurangan gitu ya. Ini tadi yang laki-laki pengen cari tadi perempuan yang apa calon istri yang cantik ya apa negatifnya tuh banyak banget gitu ya. Tadi kalau nggak dari sisi keuangannya, kadang juga dari sisi mungkin apa perilakunya gitu ya. Yang perempuan juga sama tadi ya. Kalau nyari yang ganteng gitu ya, yang ganteng tadi, yang ganteng resikonya banyak yang lirik. Kalau yang kaya biasanya juga lebih banyak lagi juga. Kalau kiai juga kadang ini juga. Tapi yang hidup harus berlanjut gitu ya. Jadi setiap pilihan pasti ada resikonya. Ya tinggal kita mau yang namanya nanti kalau keluarga ya pastilah banyak ininya ya, banyak tantangannya. Oke ya. Jadi itu di epistemologi yang paling penting sebenarnya. Jadi epistemologi adalah ilmu atau cabang filsafat yang mempelajari tentang sumber ilmu pengetahuan, cara mendapatkan ilmu pengetahuan, dan ukuran kebenaran dari ilmu pengetahuan. Udah lewat ya janji saya sampai jam ini ya. Lingkup epistemologinya, kemudian implikasinya itu boleh dilihat tuh ya. Jadi bagaimana manusia itu sebagai homo economicus, ya dia punya etis, punya moral. Tadi pertanyaannya kalau ditanya ke sini kuliah mau ngapain? Ya nggak apa-apa, kita bilang ke sini saya mau kuliah, saya pengen lulus S1 dapat sarjana ekonomi. Itu kan jangka pendeknya. Ya jangka panjangnya mungkin dapat pekerjaan. Ya jangka panjangnya tadi mestinya panjang sekali ya mardotillah. Kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ketika ditanya kenapa kesini belajar ya, ya boleh saya kesini belajar ya untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan itu nanti saya bisa lulus S1, kemudian saya bisa ya mudah-mudahan pekerjaannya bagus, kalau sudah bekerja mungkin bisa mengembangkan networkingnya, kegiatannya, kemudian tentu saja itu tidak lepas dari niat awal yaitu lillahi ta'ala dan tujuan akhir yaitu mardotil. Nah seperti itu ya. Oke, jelas sekali tuh implikasinya tadi, implikasi praktisnya nanti kaitannya dengan etika, kaitannya dengan bahwa ketika kita ekonomi syariah itu harus paham tentang bagaimana nih pelaksanaan dari filsafat ekonomi syariah. Dari tadi saya banyak ngomong kayaknya nih ya.
Kemudian gantian kita mau nanya nih. Ya, silakan yang mau bertanya. Ah, tadi apa ukuran kebenaran? Ukuran dan standar kebenaran belum ya? Oke, ukuran dan standar kebenaran. Jadi kebenaran yang namanya benar-benar itu apa sih ukurannya gitu ya? Ya karena kita ekonomi syariah Islam, ya ukurannya itu adalah tadi pertama adalah wahyu atau kebenaran wahyu gitu ya. Yang kedua adalah kebenaran rasio. Yang ketiga kebenaran panca indera. Tuh, ya. Jadi kalau ditanya yang benar itu yang kayak gimana sih gitu ya. Ketika ditanya kenapa sih Homer itu dilarang ya atau mungkin yang gampang lah judi. Nah, kita juga rencana kemarin kita ngobrol dengan teman kita mau bikin namanya itu pusat studi. Pusat studi itu untuk kita bikin kegiatan-kegiatan namanya apa namanya Judol Krisis Center. Gitu ya. Jadi kita advokasi untuk tentang bahayanya judi online ya. Judi online itu agar nanti masyarakat itu tidak terjebak ke judi online itu. Judi online termasuk juga pinjol juga ya. Pinjol dan juga judi online. Itu ya. Nah, itu yang jadi penting ya. Oke ya itu ya. Terakhir di sini diimplementasi kebijakan dan evaluasi di slide yang ke-11 itu ada 5 indikator makosid. Nanti ke depan akan banyak paham tentang makosid syariah. Kajian-kajian tentang ekonomi syariah itu banyaknya di makosid syariah. Ada 5 makosid syariah, ada 2 kebijakan publik terkait dengan ekonomi syariah, yaitu zakat dan moneter, serta kapasitas. 3 kapasitas sebagai pusat riset interdisipliner, pelatihan istihad, dan juga monitoring evaluasi terpadu. Oke ya, kesimpulannya pada hari ini yang pertama adalah epistemologi yang memadukan epistemologi dalam Islam, yaitu memadukan antara wahyu dengan metode empiris, memperluas kebenaran ilmiah ke konsistensi syariat dan kemaslahatan. Ya, implementasi ubah struktur pendidikan, riset lembaga kebijakan. Tantangannya adalah jembatani hermeneutika teks dengan analisa modern tanpa reduksi nilai atau tolak empiris ya. Ini tawarkan model etis, inklusif dan berkelanjutan, sustainable atau sustainability. Oke ya. Oke, silakan sampai sini ada yang mau bertanya nih. Tinggal 6 menit lagi. Karena waktu yang ditambah berarti nanti waktunya boleh ditambah lah ya. Besok belajar nggak sih? Besok nggak belajar ya? Besok hari Ahad ya, nggak ada pelajaran kan ya, berarti nanti malam ya. Karena kita tadi saya janjinya sampai jam 5, ini ternyata jam 5.30, berarti ya mungkin nanti waktunya kita tambah saja ya. Nanti bisa hari Senin aja lah, terakhir aja ya. Tapi Senin pada kerja ya? Senin pada kerja nggak sih? Pada kerja ya. Oke, ada yang mau nanya dulu, silakan. 6 menit. Silakan mau bertanya tentang materi ini. Yang di ini juga boleh nih. Sambil presensi ya di kampus ya. Coba lihat di kampusnya sudah belum? Sudah ya, sip. Keren ya. Ya udah ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau bertanya tidak tentang epistemologi? Silakan. Hah? Iya betul. Ya, kalau satu siapa? Dari tiga lah, jangan berlima. Kalau berlima cuma berdua doang nih habis nanti. Iya ya, karena nambah ya, karena kurang ya. Coba kita lihat dulu kelompok satu siapa? Kelompok satu di sini kelompok 6 ya. Kelompok 6 siapa? Dipecah lagi karena jangan 5. Ya, kelompok 6 siapa? 1, 2, 3. Oke, tentang apa? Kindi yang pertama. Udah siap belum kira-kira? Minggu depan kan ya? Ya bikin pakai itu dipakai gamma aja.
Pakai gamma bisa pakai, coba sambil buka pakai gamma, coba sambil buka. Ya, kalau nanti kita agak ini kita coba buka semua yang itu pakai gamma coba. Yang kelompok 6, kelompok 7. Satu. Oh, nggak tahu sih. Iya, nggak apa-apa biar ada ininya. Siapa ini? Iksan mana? Iksan. Terus satu lagi? Ya udah. Tentang apa? Coba catat lagi. Boleh boleh diganti deh, boleh diinikan. Jadi untuk pekan depan sebenarnya sih ya idealnya satu saja. Tapi kalau mamanya itu biasa harus ada antisipasinya. Jadi satu dua itu udah siap. Kalau nggak bisa nanti yang dua untuk antisipasi gitu. Nanti yang kedua berarti yang nomor duanya itu. Kalau keduanya itu baru yang ketiga. Karena kita itu panjang satu-satu aja sih. Satu grup tapi siapkan di hari besok itu dua kelompok 6 dengan 7 gitu ya. Nah, kalau yang ada di sini di grup ya yang di kelas online ini santai aja dalam artian itu yang bisa dilakukan silahkan, kalau yang enggak ya nanti tinggal komunikasi dengan saya saja. Intinya kuliah itu jangan dijadikan beban ya. Tugas-tugas itu kenapa? Karena dosen itu mengakomodir untuk semua mahasiswa. Ada yang semangat, ada yang mungkin waktunya terbatas, ada yang sibuk sekali. Insya Allah kita akomodir semuanya. Ya, kalau kemarin dasarnya apa surat? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nanti silakan ya, nanti bisa komentar langsung di sini juga, atau juga nanti ditulis juga di grup WA juga boleh juga. Silakan ya, terutama ini yang di kelas online. Yang penting intinya adalah kelas online itu santai aja, gitu ya, tenang aja gitu ya. Yang mau belajar nanti presentasi nanti siapkan kelompoknya, kemudian kita batasi 3. Kalau yang mungkin sibuk sekali atau mungkin ada kegiatan, ya nanti bisa tinggal hubungi saya juga. Dan ada komentar Pak, nggak adil dong. Ya, justru kalau menurut saya adil itu seperti itu. Adil itu adalah ketika memang yang semangat kita kasih tugas, kita kasih challenge. Ingat ya, ini bukan tugas ya, ini tuh latihan. Kuliah sampai skripsi pun itu adalah latihan. Latihan untuk berpikir. Ya, jadi biar nanti, oh saya mau presentasi nih, otomatis dong, kayaknya bajunya juga pilih-pilih nih, gitu ya. Oh saya mau pakai baju ini, mau presentasi, gitu kan ya. Nanti presentasinya kalau laki-laki wajib berdiri, kalau perempuan boleh berdiri, boleh duduk. Tapi mau berdiri juga nggak apa-apa. Jadi seperti inilah, seperti presentasi nanti ke depan itu kan, apalagi nanti di posei, di apa, di organisasi itu kan harus bisa presentasi. Minimal nanti kalau itu ya bisa khotbah Jumat, tadi kultum. Kemudian kita kemarin tuh dengan Pak itu sempat ini nih, belum jalan ya. Nanti kalau ada posei atau himajur, kita pengen buat itu setiap Sabtu, itu kita sama-sama sholat jamaah di masjid yang belakang. Saya udah izin ke Pak Ustadznya gitu. Nanti gantian di jadwal ya untuk belajar kultum. Enggak usah imam lah. Enggak usah imam ya. Imam itu nanti kalau ada orangnya. Soalnya kalau takut ada yang imam di situ kan. Jadi kita kultum aja. Jadi selesai masuk ke mimbar, kemudian belajar kultum, kuliah terserah antum. Nah, ya namanya juga latihan ya bebas. Terus juga tadi jangan terpaksa, jangan jadi beban. Aduh nanti Kang Ijul suruh ceramah lagi. Ya memang namanya kuliah ya dilatih. Kalau mau diem aja ya udah nggak usah kuliah gitu. Masa mau diem aja gitu ya enggak lah, latihan. Ya kalau yang online berarti enggak ya. Tapi nanti kalau pengen offline ke sini boleh. Tapi itu masih rencana. Kalau mamanya setuju ya ayo bareng-bareng gitu. Berani nggak sih kira-kira mau nggak kultum? Ya baca, mau baca HP, mau baca kertas. Itu kan nanti kalau sudah minimal semester 3 itu iya ya. Di sini udah ada yang jadi khutbah Jumat belum? Khatib? Belum kan? Ya, latihan makanya. Sudah ada dipanggil gitu suruh isi tahlilan atau apa atau mungkin apa namanya tausiah gitu. Belum kan? Ya latihan di sini tempatnya. Kalau di rumah mungkin malu gitu ya. Kalau di sini ya nggak apa-apa. Nanti saya sampaikan ke Pak Hendra lagi gitu ya. Kapan lah ya? Kalau semester 1 belum siap ya semester 2 lah gitu. Tapi harusnya siap lah. Kang Ijul bisa kan ngomong gitu? Ya bisa ngomong. Namanya kultum ya 7 menit berarti. Iya gitu ya.
Kalau yang challenge hari ini adalah 1 sampai 3 menit, ya. Nah, karena waktunya kita sampai jam 7.30 nih, berarti boleh saya lebihkan 1 hari lagi, ya. Jadi pengumpulannya itu adalah di hari Senin, ya, pukul 23:59. Jadi boleh di tempat kerja, Kang Insul boleh sambil mungkin pegang mesin jahit gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu lebih asli malah gitu ya. Nah, jadi cari kata-katanya yang ini gitu ya. Atau mungkin biar keren kan, jadi apa backgroundnya itu ini apa karyawannya lagi jahit gitu ya. Yang kerja atau yang di pesantren di mana. Jadi biar ada view-nya lah dikit gitu ya. Ada view-nya. Ya, kirim di grup boleh. Kalau sedikit kan bisa di grup tuh. Kalau kecil kan paling berapa MB. Kalau kesulitan, kalau agak besar nanti bisa di Telegram ke saya juga boleh. Ya, lebih bagus juga nanti mentahnya dikirim di grup atau mentahnya dikirim ke saya. Boleh juga diupdate di media sosialnya, gitu ya. Karena nanti kalau umpamanya bagus nih, biasanya saya izin juga nanti saya taruh di akun YouTube saya biasanya. Nah, gitu ya. Siap? Siap ya. Terus satu lagi nanti mungkin di pertemuan ke-6 saya pengen juga jangan orangnya, tapi kita pakai AI. Pakai AI, saya biasa pakai Dreamina sama pakai Pipit ya, .CapCut, dimana pakai QuickCut juga bisa juga. Karena itu nanti penting. Ya, ada udah biasa belum di sini? Belum ya. Itu nantilah gitu ya. Kita sekarang orangnya dulu aja, manual dulu. Punya bebas tapi sopan gitu ya. Jangan bawa baju robek-robek lagi gitu. Cosplay. Baik, udah lewat ya. Terima kasih banyak. Kata nuhun, jazakumullah khairan. Alaikumsalam. Kita tutup dengan alhamdulillah dan rakabatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang offline silakan langsung pulang sambil nunggu. Yang online gimana nih? Yang online siapa aja nih? Jangan lupa isi Pak Sahrul Juliansa, terima kasih. Andi Sultan Rudiansa, Pak Andi Lesmana, Pak Asep Nurdin, Pak Kang Cecep, Pak Kang Dafka, Rani Mulyani, Rizky, Suwandi, Pak Suwandi, Pak Sahrul Juliansa. Ada yang mau disampaikan nggak nih? Ya, ada yang mau disampaikan nggak? Ya, jadi Ya, kalau cukup, kelas, Pak. silakan Mas Andi. Gimana, ada yang mau disampaikan terkait dengan mata kuliah saya? Silakan. Alhamdulillah cukup, Pak. Aman terkendali ya? Aman, Pak. Makasih, Pak. Ya, semangat atuh. Pak Suwandi dari mana sih? Kita belum kenalan ini. Dari Cileuksa, Pak. Sukajaya. Oh iya, terima kasih ya. Sukajaya maju terus ya. Jadi Amin, ya amin, kita Pak. kuliah mah santai aja lah, jalanin aja, jangan jadi beban gitu ya. Kita di sini karena ada kelas yang offline, jadi saya minta hybrid gitu ya. Semangat Pak Suwandi ya. Akang atau siapa nih? Mohon maaf nih kalau saya manggil Bapak, takut udah tua itu. Sahrul Juliansa. Itu Sarul. Juliansa usianya berapa? Pak. Oh, udah bawa bapak ya? Ini gambarnya ganteng soalnya itu, bawa bapaknya. Sahrul Juliansa di mana? Sama Pak di Sukajaya. Oke, usianya berapa nih? Boleh tahu kegiatannya apa? 17 tahun, Pak. Bohong, 30. Enggak, Nah, berapa usianya, Kang Sahrul? 19, Pak. Masya Allah, pantas sama lagi main bola nih. Ya, kita mengakomodir ya yang masih muda terutama gitu kan ya. Jadi sayang ya kita belajar ya. Jadi yang di bawah usia 30 lah, itu kan masih muda ya. Mungkin kalau sudah ada usia 30 atau mau 30 ke atas atau mungkin juga sudah banyak kegiatan di desa atau di kegiatan yang lainnya ya nanti tinggal konfirmasi ke saya saja. Insya Allah kuliah di Stai Sirajul Falah ini kita mudahkan kok ya. Jadi tidak ada yang dipersulit, disusahkan tugasnya, tidak ya. Saya sendiri secara pribadi juga mengakomodir semuanya. Tadi ya yang masih muda, yang semangat, terutamanya kelas-kelas offline kan memang semangat nih ya, kita kasih challenge ya, training, latihan untuk terbiasa ngomong, terbiasa nulis gitu ya. Nah, nanti kalau yang mungkin tadi karyawan, yang kerja di desa, kerja sebagainya ya kita fleksibel saja. Tapi kalau saya kalau yang masih muda, ya muda itu berarti di bawah
muda, maksudnya muda versi saya ya, 30 ke bawah lah itu ya, itu masih bisa. Tapi kalau 30 ke bawah, ke atas atau mungkin banyak kegiatan dan sebagainya, ya kita ikuti kuliahnya saya. Sudah masuk di sini juga sudah, alhamdulillah. Itu ya. Oke, Kang Sahrul, terima kasih ya Kang Sahrul ya. Nanti ikuti aja, kalau nggak paham nanti boleh WA di grup juga boleh ya. Yang lainnya terima kasih, tadi ada Pak Suwandi dengan Pak Sahrul. Yang lainnya siapa nih? Kang Rizky, Rani, Teh Rani ya, sama Dafka, Cecep, ada yang mau sampaikan silakan. Adi Sultan dengan Andi Lesmana. Silakan gantian. Dafka gimana Dafka? Dafka usianya berapa? Izin menjawab Pak, usia saya di 22 tahun Pak. Iya, masih muda ya. Tinggal di Cileksa juga. Tidak Pak, saya untuk saat ini di Cibinong Pak. Nah, di mana? Di Cibinong Pak, di Pemda Pak. Oh ya deket tuh ya. Nanti kapan-kapan kalau kosong boleh offline juga ke sini ya. Ya Atau Pak, sibuk banget hari Sabtu? tadi lagi posisinya lagi di jalan Pak. Ya nggak Baru apa-apa. Dafka usia 22 ya, masih muda ya. Kegiatan di mana? Kerja di mana? saya di ini sih Pak, di retail Pak. Oke, di sini ada ini juga, namanya siapa nih? Ah, Adhar. Ini Dafka. Dafka kerja di retail di Cibinong sini, deket lah ya. Ya sekali-kali lah kalau mamanya ada waktu kita offline, jadi biar ketemu teman-teman di sini kan enak. Iya Lumayan. gitu. Luar biasa. Saya juga dulu sempat juga kuliah karyawan gitu, memang ada ya, memang harus sekali-kali lah gitu ya. Sekali-kali ya ada dikorbankan lah gitu ya. Terima kasih Dafka ya. Ya Ditunggu Pak. di kampus nih biar kenal gitu. Walaupun online juga nggak apa-apa juga sebenarnya, tapi beberapa itu masih nggak biasa katanya, ini pengen harus offline terus. Kita juga perjuangkan nih untuk semester 1 tetap offline dan online. Oke, terima kasih Dafka. Siapa lagi Ya, belum? Ada Kang Cecep. Pak Asep Nurdin, Pak Andi Lesmana, dan Pak Adi Sultan, ada yang mau komentar silahkan. Nanti Dafka kalau mamanya tidak kesulitan, coba hubungi di sini, koordinatornya kan Zahra ya, kan Cibinong dekat. Rencana mau buat video di mana gitu, di Pemda situ gitu ya, di Baitul Mukhlis atau mungkin di mana? Yang Masjid Baru di mana tuh? Belum jadi ya? Belum jadi. Ya, yang gimana lah, kayak jalan-jalan biar ada ini juga dengan teman-teman yang di sini kan masih muda-muda nih, ya. Kayak yang lainnya terakhir ada yang mau komentar nggak? Pak Adi Sultan, ada Pak Andi Lesmana, ada Pak Asep Nurdin. Oke, yang offline silakan boleh keluar. Ayo boleh keluar kok ini aja. Silakan, ya. Takut nanti kan masih ada waktu untuk maghrib di rumah kan? Nah, ya, itu. Ya, silakan. Ini saya masih mengakomodir yang ini ya. Tapi kalau tidak ada ya terima kasih ya, udah 40 juga. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sahrul dan yang lainnya. Ya, makasih Pak. Perkenalkan, nama saya. Telat Iko, telat. Ya. Kenalan. Kedengan kok. Yang tertahar ya. Di mana? Black, di mana Black? Di Iman. Dia di mana? Oh, di mana kok? Di Mah, Di Untap apa di mana ya? di Malbak. Aduh. Iya, Pak enggak ge aya kok di dia nama. Oke, yuk kok.